Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 22 Februari 2022. Kiranya Ibu Bapak Saudara ada dalam keadaan yang sehat dan siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan berdoa memohon hikmat sehingga kita bisa memahami kebenaran firman ini. Terlebih kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menganugerahkan hari baru, sukacita baru untuk kami jalani pada hari ini. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami boleh beristirahat dengan baik dan bangun hari ini untuk menjalani aktivitas di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekarang ya Bapa, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya bisa memahami kebenaran firman ini, terlebih kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Daud membiarkan Samuel hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi." Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud,
ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengiktirkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tangan tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anak Daud? Ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Daud. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu dengan tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jawaban Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul Mengasihi Musuh.
Bapak Ibu Saudara, dalam relasi dengan sesama tidak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Itu bisa dilihat di 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Nah, Ibu Bapak Saudara, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kembali mengajar kami, menegur kami, mengoreksi hidup kami, bagaimana seharusnya kami selalu menyatakan kasih, bukan saja kepada orang-orang yang sudah atau sedang mengasihi kami, bahkan Engkau mengajarkan kepada kami bahwa musuh kami sekalipun, orang yang kami benci, orang yang kami tidak sukai, harus kami kasihi, kami doakan yang terbaik kepadanya. Bapa dalam sorga, ajar kami untuk melakukan ini dalam kehidupan kami, sehingga kasih yang tuntas kami boleh nyatakan bagi semua orang. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat di dalam mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Juga jemaat Tuhan yang sedang dalam pendidikan, berikan kesetiaan, berikan ketekunan dalam menempuh pendidikan, supaya kelak ilmu yang diperoleh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Juga jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, peliharakan, berikan pemulihan melalui makanan, minuman, obat-obatan, apapun Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripadamu.
Juga terus kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikanlah kebijaksanaan bagi pemerintah kami supaya mereka boleh memerintah dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bapa dalam sorga, kami telah siap menjalani hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini, Selasa tanggal 22 Februari 2022. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin.